Di subnya ada subjudulnya urgensi, wawasan, dan potret pergerakan. Di dalam catatan-catatan ini ada itunya. Di subjudul ini. Jadi berhubung karena pelosok ini minim mobilisasinya gitu. Jadi ketika ada orang baru datang ke tempat tersebut, jadi menjadi daya tarik gitu ya kan untuk si masyarakatnya tersebut. Apalagi yang dibawanya itu ada keilmuan keislaman gitu ya kan. Nah, buku ini menceritakan apa kan? Apa saja yang dibahas? Secara garis besar, buku yang saya tulis ini tentang pesona dakwah pelosok menceritakan keseharian saya tentang berdakwah pelosok, kesehariannya. Sama yang tadi juga ada tantangan, ada intriknya, kemudian berbagai macam yang berkaitan dengan dakwah pelosok. Kemudian dakwah pelosok ini pun semacam kewajiban itu maknanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu maksudnya siapapun yang sudah berdakwah ke situ, ketika dia menjalankan dakwah, maka muslim yang lain sudah terbebas kewajiban untuk melaksanakannya. Seperti mengurus jenazah gitu kan. Setelah ada seorang muslim yang meninggal, kemudian ada orang yang mengurusnya, maka muslim yang lainnya sudah terselamatkan dari beban tanggung jawab itu. Nah, dakwah pelosok itu juga merupakan salah satu hukumnya itu fardu kifayah, bukan fardu ain ya. Karena ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban yang mesti kita jalankan oleh kita sendiri, seperti sholat, zakat dan lain sebagainya. Kira-kira itu gambaran buku ini sekilas. Ada beberapa pokok bahasa yang urgensi, wawasan, dan potret pergerakan. Nah, yang menarik di buku ini ada di bab terakhir, yaitu digitalisasi dakwah ya. Kita sekarang ada di era digitalisasi gitu, tentunya dakwah ini harus bisa masuk sebagai untuk mewarnai digital ini gitu. Nah, bagaimana upaya dari dakwah pelosok ini dalam digitalisasi gitu kan? Ya, nah maksud dari digital dakwah di situ, digitalisasi dakwah, saya kasih judul ininya ya, subnya wasilah pemerataan ajaran Islam. Wasilah itu media ya, media atau perantara pemerataan ajaran Islam. Jika kita mengandalkan fisik kita sendiri untuk saat ini ya, untuk zaman sekarang, kan dakwah pelosok memerlukan fisik kita ya, datang ke sana bawa kendaraan, bawa motor, bawa mobil, apapun lah datang ke sana. Itu rasanya tidak akan mungkin setiap saat gitu kan bisa kita lakukan. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya dakwah merata, supaya dakwah menyebar dan sampai kepada warga masyarakat secara umum. Nah, maka digitalisasi dakwah inilah yang harus kita lakukan. Apa maksudnya? Kita rekam, kita foto, kita videokan segala rupa kegiatan dakwah kita, kemudian kita upload, kita posting di media sosial yang kita punya, dengan harapan orang lain melihat, kemudian orang lain pun mendapatkan kelebihan pelajaran dari apa yang kita sampaikan. Mereka juga dapat ilmunya dari apa yang kita sampaikan. Jadi rata itu, semua dapat itu maksudnya. Berarti di sosial media juga gitu kan, aktifnya di mana nih untuk di sosial media, dan konten seperti apa gitu yang diupayakan untuk pemerataan ajaran Islam ini? Ya biasanya kita punya medsos, Facebooknya ada Kompas Facebook Kompas, kemudian IG-nya juga ada. Dan waktu itu hanya itu dua tuh yang kita gunakan. Website belum ada, jadi masih sarana itu aja yang kita gunakan untuk menyebarkan program dakwah kita melalui digital.
Dan sebenarnya hal ini juga kita hanya saya sendiri di sini memotret orang lain juga. Jadi di samping kita punya program dakwah digital, kita melihat para asatidz ya, seperti yang sudah viral gitu, Ustaz Abdul Somad gitu ya, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Khalid Basalamat, Agim, dan yang lainnya. Mereka sudah duluan. Bahkan Ustaz Perik Xiao yang punya follower itu sampai 7 juta. Bagaimana mungkin gitu kan tidak dimanfaatkan oleh para asatidz ini untuk menggerakkan dakwah. Kan mereka kan bergelut di bidang dakwah, mereka manfaatkan. Misalkan follower 7 juta, kita ngupload 1 ayat 2 ayat, memposting 1 ayat 2 ayat, kemudian itu jelaskan dan didengar oleh mereka, berarti kan sudah merata. Alhamdulillah. Daripada kita datang ke satu tempat, misalkan majelis yang biasanya 30 sampai 50 orang itu udah untung tuh, udah apa ya, dirasa banyak gitu ya. Di masjid misalkan ada 50 orang, ibu-ibu, itu pun ibu semua, nggak ada bapak-bapak yang kadang-kadang gitu kan, itu sudah cukup dulu. Nah ini 7 juta pengikut, ya walaupun ada hater kan, tapi banyak juga followernya gitu kan. Tapi hater juga pasti dengar dong gitu kan, barangkali setidaknya mereka jadi insaf gitu kan, atau mengetahui lah gitu kebaikan dari para asatidz yang menyampaikan tema dakwah tersebut. Begitulah. Rata-rata ini untuk pengguna sosial media ataupun itu sekarang banyak Gen Z yang sebagai apa nanti dikat ya. Oke, zaman sekarang gitu digital ini dikuasai oleh Gen Z ya. Anak-anak muda sekarang pengguna sosial media juga banyaknya sekarang itu oleh Gen Z gitu, generasi Z. Nah, bagaimana pandangan akan itu terhadap generasi untuk memanfaatkan generasi Z ini sebagai media untuk menjadi wasilah tadi, yang menjadi wasilah pemerataan ajaran agama Islam, karena Gen Z ini tuh cukup berbeda gitu dengan generasi lainnya. Bagaimana upaya untuk memanfaatkan Gen Z sebagai pengguna media sosial di era digital ini sebagai untuk menjadi wasilah dari pemerataan ajaran agama Islam ini? Ya, saya juga ibaratnya sangat respect dan sangat memperhatikan gitu generasi Z sekarang gitu kan. Karena apa? Karena jangan sampai generasi Z ini terjebak kesalah arah gitu ya, atau kesalah jalan gitu. Walaupun saya tidak pesimis bahwa generasi Z ini pintar-pintar ya, mereka sudah lebih aktif daripada generasi sebelumnya, milenial gitu kan, dalam hal digital. Mereka tahu persis menggunakannya, karena kebanyakan mereka lahir di era itu, bagaimana mungkin tidak mereka kuasai. Cuman yang saya khawatirkan kebablasannya saja, ketika mereka sedang anteng-antengnya gitu kan, main digital gitu ya, main game gitu kan dan sebagainya, melupakan apa yang harus seharusnya mereka kerjakan. Misalnya apa nih saatnya mereka usia mereka. Jadi itulah sekilas spill dikit nih tentang buku Pesona Dakwah Pelosok. Mungkin ini bisa didapatkan di mana kan? Nah, kebetulan buku ini untuk saat ini masih pemasarannya masih secara pribadi aja. Siapa yang membutuhkan hubungi aja saya gitu. Ya, gitu teman ya. Berminat yang ingin mengetahui lebih tentang Pesona Dakwah Pelosok bisa menghubungi Kang Dudi. Ya. Saya ditekan bawah ini. Nah, selain buku ini kan, selain buku Pesona Dakwah Pelosok, akan menulis buku apa aja nih? Sudah berapa buku yang ditulis? Oh iya, kebetulan Pesona Dakwah Pelosok ini buku pertama saya
Nah, itu yang kedua. Kemudian ada yang lagi ketiga lagi tulis masih pertengahan. Itu masih karena saya kegiatan sehari-hari juga nulis, habit saya nulis, jadi nggak bisa lepas dari berbagai macam tulisan. Itu buku solo saya ya, hampir 3 itu. Dan di antara solo-solo itu, buku solo saya sendiri itu ada buku-buku antologi saya, contoh seperti ini, Kalimat Cinta untuk Palestina. Dan ada 5 buku antologi lainnya yang saya pernah ikut, tentang COVID saya ikut, tentang puisi tentang ibu, hari ibu saya ikut, dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini yang sedang rame-ramenya, kami beberapa penulis Indonesia, kami buat tajuk Kalimat Cinta untuk Palestina ini, apapun gitu ya tulisan ini, kemudian hasilnya ketika hasil penjualnya kami dedikasikan 100% untuk kepentingan rakyat Palestina, begitu. Insya Allah. Nah, buku ini bercerita tentang apa Kang? Kalimat Cinta untuk Palestina. Ya, secara garis besar beberapa penulis, dan katanya saya juga menulis di situ, beberapa kalimat, artinya tulisan-tulisan itu mengungkapkan rasa kecintaan kita terhadap bumi Palestina, bahwa rakyat Palestina itu tidak sendirian, bahwa Palestina itu masih ada saudara-saudara yang seiman yang lainnya di dunia ini. Jadi mereka itu tidak sendiri hidup di dunia ini. Ada support dari kita, dari kami gitu, dari orang-orang Indonesia yang terus menggaungkan bahwa Free Palestine, Palestina itu mesti merdeka dengan berbagai macam cara. Adapun misalkan kelompok-kelompok perlawanan, teruskan perlawanan mereka di sana, gitu kan. Kemudian secara diplomasi, teruskan perjuangan mereka. Nah, kami bisa nulis ya dengan tulisan kami berjuang untuk menunjukkan rasa cinta kami buat bumi Palestina itu dan warga Palestina sendiri. Oke, jadi sebagai bentuk cinta dan peduli gitu untuk keluarga kami di Palestina gitu ya Kang. Nah, selain aktif menulis buku, Kang Rudi juga menulis di beberapa media ya Kang. Nah, mungkin boleh. Ya. Di antaranya mungkin ya media-media yang sudah biasa kita kenal sebagai wadah blog jurnalisme publik. Jadi siapapun boleh nulis di situ asal memenuhi syaratnya, gitu ya. Sebenarnya tidak terlalu rumit sih, gitu ya. Ya paling agak harus punya sedikit skill menulis lah biar diupload sama adminnya, gitu kan. Nah, saya nulis di kompasiana.com, anak atau misalkan satu bidang perusahaan dari Kompas ya. Nah, di situ saya nulis sekitar 150 artikel ringan dengan tajuk atau judul yang berbeda, bermacam-macam. Ada yang tema keluarga, ada tema perjuangan seperti ini, Palestina, membangkitkan emosional kita. Kemudian ada juga berbagai tema tentang dakwah wasal. Dan itu semua saya buat tulisan-tulisan tersebut seperti nabung. Kalau misalkan kita punya uang 10.000, kita masukkan tabungan, setiap hari kita nabung, akhir tahun kita buka, tentu kita dapat sesuatu yang lebih, gitu kan. Nah seperti itu juga. Kalau saya membuat buku sekaligus, saya pikir perlu waktu, terus perlu pemikiran yang lebih. Nah, kalau saya cicil, bisa nggak nih? Saya punya mentor, dan mentor itu bilang boleh lah, gitu ya. Dan bagus itu. Bagaimana caranya? Ya kamu nulis satu artikel, kamu tabung di blog public jurnalistik itu, tabung satu hari satu atau satu minggu satu, misalkan. Nanti setelah terkumpul sekitar secukupnya buat untuk satu buku, misalkan 30-40 artikel, kamu kumpulkan itu, tarik, editing, serahkan ke orang lain, cetak, gitu. Sudah jadi buku dengan tema yang sama. Kasih aja tajuknya, judulnya.
produk dari buku artikel-artikel yang saya tulis di kompasiana.com. Nah, selain itu juga saya nulis di indonesiana.id. Nah, itu ada 2 blog itu yang favorit saya. Kalau di kompasiana.com itu tulisan ringan, ya sekitar 700 sampai 1000 kata lah saya tulis di situ. Kalau di Indonesiana milik grup Tempo, itu saya agak nabungnya agak lebih lah gitu ya. Kalau misalkan di sini 10.000, di situ di Indonesia mah 20.000 gitu. Oke, akan sebagai penulis ya mungkin boleh diberitahu kepada kami gitu bagaimana tips and trick untuk menulis gitu. Sebenarnya tidak ada tips yang terlalu wah ya, terlalu berat untuk kita menulis. Prinsipnya menulis itu ada seorang pakar dalam hal menulis bilang begini, bagaimana cara menulis itu? Ya pertama kamu menulis, kedua kamu menulis, ketiga kamu menulis. Nah itu artinya apa? Artinya menulis, belajar menulisnya menulis dan menulis. Nah, kemudian kita selalu gimana kalau salah? Nah salah itu bukan bagian dari menulis. Salah itu saat kita merasa tulisan kita tidak baik, kita mau mengeditnya, nah itu sudah di luar kata menulis, sudah di luar bahasa menulis itu. Karena itu adalah editing. Editing itu bukan bagian kita. Bagian kita seorang penulis yang menulis. Kita tulis apa yang ada di dalam pikiran kita tentang sesuatu yang akan kita ungkapkan di hati kita. Nah, kita menulis terus. Terus menerus kita menulis, setelah 1 tahun kita menulis, itu akan membentuk habit kita, akan membentuk kebiasaan kita. 2 tahun, 3 tahun kita akan menjadi master, dan seterusnya kita akan jadi pakar tentang penulisan ini. Jadi menulis itu sangat mudah, bahkan menulis itu semudah bernapas. Kita menghela napas ini begitu sangat mudah dan ritmenya tidak kita atur. Begitupun menulis, ketika kita sudah punya habit, terbiasa itu dalam menulis, ya sudah seperti kita bernapas saja gitu. Kurang lebihnya begitu tipsnya. Jadi dibiasakan untuk menulis. Seperti itu teman-teman lah. Terakhir Kang, pesan untuk sahabat forum nih ya. Ya. Nah, karena saya bergulat di bidang dakwah, kemudian dakwah itu saya pikir jika kita memakai fisik kita saja itu terlalu melelahkan. Kita harus pindah satu tempat ke tempat lain, kemudian naik suatu gunung, turun bukit, dakwah pelosok kan begitu. Itu terlalu melelahkan, dan kalau fisik kita tidak fit, bisa-bisa kita ngedrop duluan. Nah, ada pilihan lain selain dakwah pelosok setelah kita melakukannya, dengan dakwah ditambah ini, dakwah dengan cara menulis buku. Nah, kita tulis berbagai macam kegiatan dakwah kita atau tema-tema dakwah, kemudian dibaca orang, dan itu sama saja dengan mengajak orang pada kebaikan. Dan itu namanya dakwah juga. Jadi dakwah itu sebenarnya tidak tersekat, tidak tertutup hanya sekedar kita dengan fisik dan lisan kita saja. Kita bisa berdakwah lewat tulisan ini sebagai bentuk SMP. Oke. Nah, terima kasih Kang Dudi, ini sangat menginspirasi kita semua. Sama-sama. Sebagai penulis, sebagai pelaku dakwah, semoga kebaikan-kebaikannya menular kepada kita dan tumbuh subur gitu di sekeliling kita. Mungkin untuk opsi kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih kepada sahabat yang telah menyaksikan. Saya Santi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.